بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، telah kita bacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam suratul Baqarah yang menjelaskan tentang kecintaan kaum mukminin terhadap Allah adalah kecintaan yang murni, kecintaan yang tidak dicampuri dengan kesyirikan, kecintaan yang utama, kecintaan yang sangat, yang tidak bisa dibandingkan dengan kecintaan kaum musyrikin terhadap tandingan-tandingan mereka yang mereka angkat sebagai ilah-ilah, sesembahan-sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini menunjukkan bahwa salah satu sifat kaum mukminin dalam hal cinta, mereka lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu. Mereka lebih mendahulukan panggilan Allah Subhanahu wa taala daripada panggilan-panggilan dari selain Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu tanda kecintaan mereka kepada Allah, mereka senantiasa mencontoh dan menjadikan qudwah mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan salah satu alamah, salah satu simah, salah satu ciri-ciri kecintaan seorang mukmin terhadap Allah manakala dia senantiasa mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mutaba'atul Rasul dalam menjalankan ibadah. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 24, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Kata Allah Subhanahu wa taala, qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jikalau ayah-ayah kalian, orang-orang tua kalian, mencakup ayah ataukah ibu, dan ataukah anak-anak kalian, demikian pula saudara-saudara kalian, ataukah istri-istri kalian dan karib kerabat kalian, ataukah harta-harta yang kalian telah usahakan, kalian peroleh dari pekerjaan kalian, dan perdagangan yang kalian mengkhawatirkan kerugiannya, kekurangannya, wa masakinu tardawnaha, dan tempat-tempat tinggal yang kamu senangi, yang kamu ridai,
Jika semua ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi, lebih kamu cintai daripada Allah, daripada Rasulnya, dan daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, fatarabbasu, maka tunggulah kalian hatta ya'ti Allahu bi amrih, sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan perkaranya, menetapkan keputusannya. Ayat ini merupakan dalil yang paling agung yang menunjukkan wajibnya seorang mukmin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan ayat ini menjelaskan bahwa dalam hal mencintai Allah dan Rasulnya harus lebih diutamakan daripada mencintai selainnya dari segala sesuatu. Jangankan harta yang diperoleh, jangankan keuntungan dalam perdagangan, jangankan perekonomian yang semakin berkembang, karib kerabat kita, saudara-saudara, anak-anak kita, bahkan kedua orang tua kita. Nah, tidak boleh untuk kita lebih mencintai mereka daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sehingga apabila yang memanggil kita untuk memenuhi panggilannya dari dua arah. Satu arah panggilan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk mengajak kita, untuk memerintahkan kita untuk taat kepadanya. Sementara tidak sesuai dengan keinginan, tidak sesuai dengan syahwat kita, hawa nafsu kita. Dari arah yang lain, panggilan dunia, panggilan orang tua, panggilan karib kerabat dan seterusnya, panggilan perdagangan, panggilan harta, memanggil kita dengan sesuatu yang kita senangi dan kita sukai, maka dari sinilah seorang muslim itu akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia bersabar? Apakah dia istiqamah di atas jalan Allah? Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Telah diwajibkan atas kalian berperang, padahal itu satu yang kalian benci, tidak sesuai dengan syahwat. Namun kalau yang demikian ini panggilan Allah, panggilan Rasulnya, maka seorang mukmin wajib untuk mendahulukan panggilan tersebut dan meninggalkan dunia, meninggalkan segala sesuatu yang menyebabkan mereka berpaling dari panggilan Allah Subhanahu wa taala itu. Sebab berpaling dari panggilan Allah adalah halakah, kebinasaan. Walaupun secara zahir dia berkembang dunianya, walaupun secara zahir dia semakin mengembangkan perekonomiannya, semakin nikmat kehidupan dunianya, akan tetapi pada hakikatnya dia halakah, di atas kebinasaan. Idza tabayatum bil hina wa akhadtum aznabal baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihad fi sabilillah sallatallahu alaikum dhullan la yanza'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Apabila kalian jual beli dengan cara yang riba dan membiasakan demikian, lalu kalian ridha dengan tanaman-tanaman kalian dan kalian rela dengan hewan ternak kalian, kalian lebih menyukai kehidupan dunia itu dan kalian meninggalkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencampakkan pada diri kalian itu kehinaan. Dan tidak terlepas kehinaan itu sampai kalian meninggalkan, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Syarat kemuliaan ketika seorang kembali kepada agama Allah, menolong agama Allah Subhanahu wa taala, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, ketika pasukannya kaum muslimin berhadapan dengan pasukan Romawi, tiba-tiba salah seorang dari kaum muslimin
menerobos sendirian masuk ke barisan kaum Romawi dan bertempur sendirian hingga meninggal. Sebagian dari kaum muslimin beranggapan bahwa yang demikian ini negatif, yang demikian ini tidak boleh, sampai mereka menyatakan qad alqa biyadihi binafsi au biyadihi ila tahlukah, orang ini telah menjerumuskan dirinya dalam kebinasaan. Kata Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, yang beliau mengetahui betul kapan Al-Quran tersebut turun dan di mana Al-Quran itu diturunkan dan dengan sebab apa Al-Quran itu diturunkan. Nah, di mana kaum muslim ini hendak membawa tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum, anfiqu madza ikhwan, anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kalian campakkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Mereka memahami bahwa ayat ini berkenan tentang orang yang menerobos ke barisan musuh sendirian hingga meninggal. Ternyata kata Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, innakum tata'awwaluna hadhihi al-ayah ala ghairi ta'wiliha. Kalian sungguh telah menakwilkan, telah membawa ayat Allah Subhanahu wa taala bukan pada penakwilan yang sebenarnya. Tidak demikian penakwilannya. Seseorang dari kalangan kaum muslimin yang mencari asy-syahadah, mati dalam keadaan syahid, bertempur melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala hingga meninggal di tangan musuh, yang demikian ini mulia. Yang demikian ini tidak termasuk ke dalam orang yang mencampakkan dirinya ke dalam kebinasaan. Suatu kemuliaan yang dia dapatkan. Nah, maka Abu Ayyub Al-Ansari mengingkari pernyataan mereka. Kalian telah mentakwil ayat Allah Subhanahu wa taala ini bukan pada penakwilan yang sebenarnya. Karena ayat Allah ini berkenan tentang kami dahulu kaum Ansar. Ketika kami telah melihat Islam semakin banyak pengikutnya dan semakin kuat dan semakin bertambah para penolongnya, maka kami sempat berbisik-bisik kalangan Ansar, sudah kita kembali saja. Kita kembali ke rumah. Kita telah menelantarkan keluarga. Kita ingin memperbaiki kehidupan keluarga, memperbaiki perekonomian keluarga. Kita tinggalkan jihad ini. Sudah cukup, sudah banyak para penolongnya. Ini mereka berbisik-bisik. Dan mereka punya keinginan untuk itu, punya ham. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya tersebut untuk menegur mereka bahwa sesungguhnya mereka itu telah mencampakkan diri mereka dalam kebinasaan. Sehingga kata Abu Ayyub Al-Ansari, yang dimaksud dengan mencampakkan diri kita dalam kebinasaan ketika kita meninggalkan al-jihad fi sabilillah, lalu kemudian lebih mengutamakan kehidupan dunia. Itulah halakah. Itulah tahlukah. Nah, jadi kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka-mereka yang lebih mencintai dari selain Allah dan Rasul-Nya, fatarabbasu, tunggulah keputusan Allah Subhanahu wa taala. An Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang kalian hingga aku jauh lebih dia cintai. Tanda kecintaan seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kecintaan dia kepada Allah. Ya. Sehingga aku lebih dia cintai. Jika dia lebih cintai Rasulullah SAW, itu menunjukkan bahwa dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tanda kecintaan seseorang ketika dia mengikuti yang dia cintai.
Nah, innal muti'a wa innal muhibba liman yuhibbu yuti'u. Ciri-ciri orang yang mencintai kepada yang dicintainya itu pasti dia taat, pasti dia mengikutinya. Seorang mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syaratnya dia harus mengikuti. Nah, apapun yang diperintahkan oleh orang yang dia cintai, dia harus taat. Walaupun bertentangan dengan hawa, walaupun bertentangan dengan syahwatnya. Nah, ketika dia ittiba kepada yang dia cintai, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah disitulah yang menunjukkan kecintaan dia kepada Allah. Karena Allah menyatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mencintai kalian sebagai balasannya. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah ampuni kesalahan kalian dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Syaratnya dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini para ulama menyebutkan sebagai ayatul mihnah, ayatul imtihan, ayat ujian bagi kaum muslimin. Benarkah pengakuan mereka cinta kepada Allah dan Rasulnya? Jangan hanya mengaku cinta Rasul, ya, akan tetapi tidak mengikuti sunnahnya. Jangan mengaku cinta kepada Allah, akan tetapi tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kalau seorang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya dia akan selalu berjalan kemana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan. Dia akan selalu mengikuti jejak kemana jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah ciri-ciri cinta. Namun ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam berjalan di satu jalan, lalu kemudian dia mencari jalan yang lain dan menganggap jalan yang lain itu lebih baik, menganggap bahwa jalan yang lain itu lebih dekat kepada keselamatan, meninggalkan jalan dan jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidaklah dikatakan cinta. Nah, tidak demikian tanda kecintaan seorang. Dia merasa bahwa ada jalan lain yang menyampaikan dia kepada Allah selain jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya tidak akan sampai. Sebab Rasulullah alaihi salatu wassalam sebagai adal yang memberikan petunjuk, al-hadi, memberikan hidayah, memberikan bimbingan ila rasyad, pada petunjuk yang benar. Maka barang siapa yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sampai kepada Allah. Siapa yang menyimpang dari Rasulullah alaihi wasallam tidak akan sampai kepada Allah. Walaupun dia menyangka dirinya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Sekarang ini demikian banyak orang-orang mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, tapi menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan. Menggunakan wasail dakwah yang bid'ah, yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman salah seorang kalian hingga aku lebih dia cintai daripada anak-anaknya seluruhnya dan daripada orang tuanya semuanya, wa nasi ajmain, dan bahkan dari seluruh manusia. Dari seluruh manusia tanpa terkecuali. Ya. Maka dari sini menunjukkan bahwa ciri seorang mukmin kecintaan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kecintaan yang tertinggi. Dan ini tidak bertentangan dengan ayat yang tadi. Ya. Karena kecintaan kepada Rasul menunjukkan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akan mengantarkan pada cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apabila bertentangan antara panggilan Rasul dan panggilan selain Rasul, maka disitulah seorang muslim akan diuji. Apakah dia taat? Apakah benar dia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau dia cinta kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka dia akan mengikuti petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
walaupun selain dari petunjuk Rasulullah itu dihiasi dengan berbagai macam polesan dan berbagai macam hiasan, maka dia tidak memperdulikan itu. Nah, ketika orang tua kita mengajak kita untuk menyimpang, ketika orang tua kita memerintahkan kita kepada kemaksiatan, maka tidak taat. Karena kita lebih cinta kepada Rasulullah, kita lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Walahuma, dan juga diriwayatkan oleh keduanya, yakni Bukhari dan Muslim. Anhu, dari Anas bin Malik, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathun man kunna fih wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara yang apabila ketiga perkara itu terdapat pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya keimanan, manisnya menjadi seorang mukmin, merasakan kelezatan hati, kenikmatan, kegembiraan, na'am, dan merasa puas dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya jauh lebih dia cintai dari selain keduanya. Nah, ya, ketika seorang lebih meninggikan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka disitulah dia akan merasakan manisnya keimanan. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan dia mencintai seseorang, tidaklah dia mencintainya melainkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini menunjukkan bahwa ciri-ciri seorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah dia mencintai orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dia mencintai kaum mukminin, dia mencintai ahlu ta'ah, dia mencintai auliaullah, wali-wali Allah, yang mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, cinta, mencintai karena Allah merupakan suatu amalan yang sangat mulia sekali. Amalan yang mendatangkan kecintaan Allah kepada kita. Amalan yang menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan naungan pada saat tidak seorang pun mendapatkan naungan kecuali naungan Allah. Allah berikan naungan di bawah naungan arasy-Nya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kecintaan itu kekal. Ketika kecintaan-kecintaan yang lain yang disebabkan karena dunia, cinta mencintai bukan karena Allah, itu akan terputus pada hari kiamat, kecuali orang-orang saling cinta mencintai karena Allah. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqun. Orang yang saling cinta mencintai pada hari kiamat nanti akan menjadi musuh sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, kecuali orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam ya Aba Bakrin, ra'aitu aynaika tahmarran, fa'alaika bil khuruj, ukhruj wa tawadda, ka'annaka na'san. Yang ketiga, wa ayyakrah ayyauda fil kufri, dan dia benci untuk kembali kepada kekufuran. Dia tidak ingin lagi kembali kepada kekufuran, kembali kepada kemaksiatan. Ba'da idz anqadahu Allahu minhu, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan dia darinya. Kama yakrahu ayyuqdhafa finnar, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api. Nah, maka dari sini menunjukkan bahwa ciri-ciri seorang mukmin ketika dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan cinta kepada orang-orang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan berlepas diri
merasa benci terhadap orang-orang yang tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga dia tidak ingin kembali lagi kepada kemaksiatannya. Karena dia benci itu. Dan dia benci orang-orang yang berbuat maksiat. Dia benci orang-orang yang berbuat kekufuran. Menyimpang dari ketaatan pada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Sebab hati kaum mukminin akan selalu disatukan dengan kaum mukminin yang lainnya pula, yang mereka senantiasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nah, dan tidak ada dari mereka yang berhak untuk mendapatkan gelar cinta kepada Allah dan Rasulnya secara hakiki kecuali ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnati wal jamaah, mereka lah orang-orang yang cinta kepada Allah. Mereka lah orang-orang yang cinta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam secara hakiki. Oleh karena itu mereka senantiasa mengikuti jejak Rasul. Di mana Rasulullah SAW berpijak, disitulah mereka berpijak. Apabila Rasulullah SAW tidak melewati jalan tersebut, mereka tidak melewati jalan itu karena khawatir penyimpangan. Ya, mereka berbicara ketika Rasulullah berbicara, dan mereka diam ketika Rasulullah SAW diam. Nah, maka 3 perkara ini merupakan tanda-tanda seorang yang akan merasakan nikmatnya menjadi seorang mukmin. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, la yajidu ahadun halawatal imani hatta, tidaklah seorang itu akan mendapatkan dan merasakan manisnya keimanan sehingga ila akhirih, sampai akhir hadis. Wa an Ibnu Abbasin, dan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, man ahabba fillah, barang siapa yang cinta karena Allah, wa abghadha fillah, dan benci karena Allah, wa wala fillah, dan dia berloyalitas karena Allah, wa'ada fillah, dan dia juga memusuhi, berlepas diri dari yang lain juga karena Allah, fa innama tunalu wilayatullahi bidzalik, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan wilayatullah, dia akan menjadi waliullah dengan itu. Jadi ciri-ciri seorang waliullah, seorang yang dikatakan sebagai wali Allah, ketika dia cinta karena Allah. Dia cinta kepada Allah dan dia cinta kepada yang lainnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia benci kepada yang lain juga karena Allah. Bukan karena harta, bukan karena kedudukan. Sebagai manusia, dia menampakkan kecintaan dan kebenciannya karena harta, karena kedudukan. Melihat ada orang yang orang ini kelihatan akan memberikan manfaat kepada dia dari kedudukannya. Mungkin ada harapan untuk meninggikan kedudukan dan martabatnya, baik di kalangan manusia maupun di dalam kedudukan pekerjaannya, maka dia pun cinta kepadanya. Cinta, tapi cinta karena kedudukan, cinta karena harta. Yang demikian ini bukan sesuatu yang akan mendatangkan halawatul iman, ya, dan bukan salah satu yang akan mendatangkan wilayatullah. Akan tapi seorang cinta karena Allah, dia benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia benci seorang karena orang itu tidak taat kepada Allah. Dia benci seseorang karena orang itu dari kalangan ahlul bid'ah. Walaupun orang lain mencintai dia karena dia orang yang dimuliakan, tapi dia benci semata-mata karena Allah. Dia bersikap loyal, dia cinta kepada yang lain karena Allah, dia memusuhi yang lainnya juga karena Allah, maka dia akan mendapatkan wilayatullah. Nah, walan yajida abdun ta'amal iman, dan tidak akan merasakan seorang hamba itu manisnya keimanan. Wa in kathurat salatuhu wa saumuhu hatta yakuna kadzalik,
walaupun sholatnya banyak, walaupun puasanya banyak, sampai dia demikian. Ya. Jadi dari sini menunjukkan bahwa Abdullah bin Abbas ingin menjelaskan di antara mereka ada orang-orang yang sholatnya banyak. Ada orang-orang yang puasanya banyak, tapi tidak menjadikan al-wala wal bara fillahi walillah wabillah. Tidak demikian. Sehingga banyak dari mereka yang terjatuh ke dalam bid'ah. Bid'ah firqah, bid'atut tahazzub. Karena kecintaannya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ima dia cinta kepada pemimpinnya, sehingga dia menjadikan al-wala wal bara pada figur pemimpinnya. Ima dia cinta kepada organisasinya, sehingga dia menjadikan al-wala wal bara pada organisasinya. Ataukah dia cinta kepada suatu pemikiran, sehingga dia menjadikan al-wala wal bara di atas pemikiran tersebut. Coba lihat kaum Khawarij. Kaum Khawarij digambarkan oleh Rasulullah SAW. Salat mereka lebih baik dari salatnya kaum muslimin, dari salatnya ahlus sunnah. Ibadahnya mereka lebih baik dari ibadahnya ahli sunnah. Baca Qur'annya mereka lebih baik daripada baca Qur'annya ahlus sunnah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika hendak mendatangi mereka untuk menasihati mereka kembali kepada jalan yang hak, dari kejauhan sudah terdengar suara seperti lebah, ya, yang berkumpul. Grrr. Nah, karena sibuknya mereka beribadah, sibuknya mereka membaca Al-Quran Al-Karim, berzikir kepada Allah. Tapi apa kata Rasulullah SAW tentang mereka? Al-Khawariju kilabu ahli nar. Naam, Khawarij itu adalah anjing-anjing penduduk neraka. Syarru qatla tahta dimis sama, sejahat-jahat orang-orang yang terbunuh di bawah langit ini, mereka itu. Nah, ya, yakhrujuna minad din kama yakhruju sahmu minar ramiyah. Mereka itu keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah itu dari sasarannya. Nah, waqad sarat 'ammatu mu'akhatin nas ala amri dunya, dan sungguh keumuman manusia telah dijadikan persaudaraan mereka itu karena urusan dunia. Dia cinta kepada yang lain karena masalah dunia, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika la yujdi ala ahlihi syai'a, dan yang demikian itu tidaklah akan mendatangkan manfaat kepada orang yang cinta karena itu sedikit pun. Rawahu Ibnu Jarir, ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Wa qala Ibnu Abbas fi qoulihi ta'ala, berkata Ibnu Abbas dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa taqatta'at bihimul asbab, dan terputuslah pada mereka itu asbab. Qala, kata beliau, al-mawaddah, yaitu kecintaan, saling cinta mencintai. Yang demikian ini disebabkan karena ketika di dunia mereka saling menyambung asbab itu, saling menyambung tali kecintaan karena dunia. Ya, permasalahannya permasalahan dunia, sehingga pada hari kiamat kelak mereka akan saling berlepas diri. Tabarra'a ba'duhum ba'dha, saling berlepas diri di antara mereka, kecuali orang-orang yang menjadikan kecintaannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka saling cinta mencintai di dunia, maka di akhirat kelak mereka akan terus saling cinta mencintai disebabkan karena kecintaan mereka karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Ila huna ikhwan, tafaddalu hafizakumullah.